Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nah, bertemu lagi sama saya Sekar Dara Ayuryadi. Saya adalah mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita lebih mengenal lebih dalam lagi nih mengenai suku Dani yang berada di Papua, tepatnya di Lembah Baliem. Nah, untuk teman-teman yang tertarik tentang bahasan kita kali ini, silahkan bergabung dan menyimak ya. Suku Dani merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah pegunungan tengah Papua, tepatnya di Lembah Baliem. Suku ini terkenal sejak ratusan tahun yang lalu sebagai petani yang terampil dan telah menggunakan alat atau perkakas yang terkenal sangat kuat dan berat. Sebagian besar masyarakat suku Dani menganut agama Kristen. Hutan-hutan di mana suku Dani bermukim sangat kaya akan flora dan fauna yang tak jarang bersifat endemik seperti cendrawasih, mambruk, nuri, bermacam-macam insek, dan kupu-kupu yang beraneka ragam warna dan coraknya. Untuk budaya dari suku Dani sendiri, meskipun suku Dani penganut agama Kristen, banyak di antara upacara-upacara mereka yang masih bercorak budaya lama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Suku ini sangat menghormati nenek moyangnya dengan penghormatan mereka yang biasanya dilakukan melalui upacara pesta babi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan suku Dani. Silahkan ditonton. Nah teman-teman, yang pertama langsung saja saya akan membahas mengenai religi dan falsafah. Nah, suku Dani ini lebih senang disebut dengan suku bangsa Parim atau suku bangsa Baliem. Suku bangsa Dani ini percaya pada roh, yaitu roh laki-laki namanya Swangi Ayoka dan juga roh perempuan namanya Swangi Hosile. Nah, suku bangsa Dani ini mempercayai roh atau yakini kekuatan dari nenek moyang yang diturunkan kepada anak lelakinya. Kekuatan tersebut tuh meliputi kekuatan menjaga kebun, kekuatan menyembuhkan penyakit, kekuatan menyuburkan tanah, dan juga mereka mempunyai tradisi nih teman-teman. Ada namanya tradisi yang unik banget, itu namanya tradisi potong jari. Kan banyak ya cara orang menunjukkan kesedihan atau duka cita ditinggalkan oleh anggota keluarga yang pergi dan meninggal dunia, butuh waktu lama untuk mengembalikan kembali perasaan yang sakit akibat kehilangan. Namun kalau suku Dani ini berbeda teman-teman, mereka tuh melambangkan kesedihan lantaran kehilangan salah satu anggota keluarga yang meninggal dengan tidak hanya menangis, tetapi mereka memotong jari mereka, ruas jari. Nah, bila ada anggota keluarga yang meninggal atau kerabat dekat yang meninggal dunia seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik, suku Dani ini diwajibkan memotong jari mereka. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari rasa sakit dan pedihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Dan pemotongan jari ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Unik banget ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua ada sistem sosial. Nah, masyarakat Dani ini tidak mengenal konsep keluarga batih, di mana bapak, ibu, dan anak itu tinggal dalam satu rumah. Mereka adalah masyarakat yang komunal. Maka jika rumah diartikan sebagai suatu kesatuan fisik yang menampung aktivitas-aktivitas pribadi para penghuninya, dalam masyarakat Dani unit rumah tersebut adalah sili. Sistem kerabatan masyarakat Dani juga ada 3, yaitu kelompok kekerabatan, paruh masyarakat, dan juga ada kelompok teritorial. Nah, kemudian kelompok kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat suku Dani adalah keluarga luas. Keluarga luas ini terdiri atas 3 atau 2 keluarga inti bersama-sama penghuni suatu kompleks perumahan yang ditutup pagar 5. Kemudian paruh masyarakat. Struktur masyarakat Dani merupakan gabungan beberapa ukul, klan kecil yang disebut dengan ukul Oak, klan besar. Kemudian kalau kelompok teritorial ini, kesatuan teritorial yang terkecil dari masyarakat suku bangsa Dani adalah kompleks perumahan yang disebut Uma, yang dihuni untuk kelompok keluarga luas yang patrilinear, diturunkan kepada anak laki-laki. Kemudian ada juga sistem pernikahan orang Dani, ini bersifat poligami, diantaranya poligini. Nah, keluarga Bati ini tinggal di satu satuan tempat tinggal yang disebut Silimo. Kemudian sebuah desa Dani terdiri dari 3-4 Silimo yang dihuni 8-10 keluarga. Kemudian menurut mitologi, suku Dani ini berasal dari keturunan sepasang suami istri yang menghuni suatu danau di sekitar kampung Maina di Lembah Baliem.
Kemudian mereka mempunyai anak bernama Woita dan Waro. Nah, orang Dani ini dilarang menikah dengan kerabat suku Muti, sehingga perkawinannya berprinsip eksogami, yaitu perkawinan Moti atau dengan orang di luar Moeti. Yang ketiga teman-teman, ada seni rupa dan desain. Nah, kesenian masyarakat suku Dani ini dapat dilihat dari cara membangun tempat kediaman mereka. Seperti disebutkan di atas dalam satu silimo, ada beberapa bangunan seperti Honai, Ebeai, dan Wamai. Nah, selain membangun tempat tinggal, masyarakat Dani ini mempunyai seni kerajinan khas, anyaman kantong jaring penutup kepala, dan juga pengikat kapak. Orang Dani juga memiliki berbagai peralatan yang terbuat dari bata. Peralatannya tersebut antara lain namanya muliage, faluk, sege, wim, kurok, dan panah sege. Kesenian masyarakat suku bangsa Dani dapat kita lihat dari cara dia membangun rumah, dan beberapa bangunan suku Dani antara lain sebagai berikut. Honai ialah merupakan satu rumah adat suku bangsa Dani, dan Ebe artinya tubuh atau pusat, dan Ai artinya rumah. Wamai ialah kandang babi yang berbentuk persegi panjang dan disekat sebagai jumlah ebeai. Kemudian kerajinan masyarakat suku bangsa Dani antara lain adalah korok, alat sejenis parang, sage, alat sejenis tugal untuk melubangi tanah, moliage sejenis kapak batu dengan ujung dari besi dan wim, kemudian ada busur panah. Peralatan-peralatan tersebut biasanya diberi hiasan dan diukir agar nampak indah dengan kesenian khas masyarakat Dani. Nah teman-teman, kemudian kita beralih ke arsitektur. Secara umum ini, arsitektur tradisional masyarakat Papua itu ada 3 tipe bentuk hunian. Ada bentuk kotak, ada segi 6 bertingkat 3 yang disebut kariwari. Kemudian ada lingkaran, yang contohnya ada pada rumah Honai di suku Dani. Kemudian ketiga bentuk hunian ini merupakan adaptasi mereka terhadap tempat yang mereka huni. Karena cara hidup masyarakat suku Dani itu adalah dengan bercocok tanam dan juga berpindah tempat, yaitu nomaden. Nah, rumah Honai yang dihuni suku Dani ini memiliki karakteristiknya teman-teman. Karakteristiknya adalah berbentuk bulat atau melingkar, ukurannya sempit, diameternya cuma 4-6 meter, kemudian ketinggiannya sekitar 3-7 meter, itu 2 lantai. Kemudian mereka juga tidak berjendela dan ketinggian pintunya sangat minim. Dan kemudian di rumah Honai sendiri ini memiliki filosofi, yaitu bentuk bulat dan melingkar dari rumah Honai ini yang dipegang teguh oleh masyarakat Dani mencerminkan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu kesatuan dan persatuan yang paling tinggi untuk mempertahankan dan mewariskan budaya suku, martabat, harkat yang telah dipertaruhkan oleh nenek moyang dari dulu hingga sekarang. Kemudian filosofinya juga bermakna sehati, sepikir, dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah teman-teman, kita berlanjut ke seni pertunjukan dan seni media yang dimiliki oleh suku Dani. Teman-teman, suku Dani ini terkenal dengan upacara tari dan nyanyian mereka dalam menyambut para tamu yang datang. Dan biasanya mereka ini menyebutnya dengan upacara tarian selamat datang. Karena sesungguhnya upacara ini belum memiliki nama resmi ya teman-teman, tapi emang fungsi umumnya itu untuk menyambut para tamu-tamu yang datang. Dan layaknya sebuah sapaan untuk mempersilakan tamu masuk, tarian ini untuk sebagai bentuk keramahan suku Dani yang sebagai tuan rumah. Dan tarian selamat datang ini dilakukan secara beramai-ramai. Dan juga umumnya yang melakukan ini kaum wanita teman-teman. Tapi bukan berarti kaum prianya nggak boleh ikutan. Biasanya tuh para pria baru akan bergabung dalam tarian ketika tarian sudah setengah perjalanan. Dan kaum wanita akan membentuk sebuah lingkaran dan mereka mulai bernyanyi dengan bersaut-sautan. Nah, apa aja sih lirik yang mereka nyanyiin? Umumnya itu tentang ungkapan syukur dan cerita tentang segala sesuatu yang positif mengenai kehidupan. Dan mereka percaya bahwa lirik-lirik yang menilai positif ini bakalan menyambut tamu dengan baik. Dan juga tarian ini dilakukan dengan penuh semangat dan juga keceriaan. Kesenian yang dimiliki suku Dani ini memang sangat sederhana ya, tapi keistimewaan tarian yang mereka miliki itu terletak pada maknanya. Tarian ini adalah sebuah refleksi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh suku penguasa Wamena ini, dan juga mereka sangat menghormati siapapun yang datang dan niat baik ke wilayah mereka. Namun tidak seperti penampakan fisik mereka yang terlihat menyeramkan, tarian ini menampilkan sisi lain dari suku Dani yang ramah dan juga penuh kebaikan teman-teman. Dan tarian ini pun ditutup oleh sebuah teriakan yang dilakukan oleh kepala sukunya, yaitu "Kami Cinta Indonesia".
Kemudian bahasa, sastra, dan aksara. Bahasa apa aja sih yang dimiliki suku Dani ini? Nah, umumnya suku Dani itu memiliki 3 subkeluarga bahasa, yaitu subkeluarga Wanodi-Bokondini, subkeluarga Dani Pusat yang terdiri atas logat Dani Barat dan logat Lembah Besar Dugawa, dan juga subkeluarga Nggalik dan Dash. Dan bahasa suku Dani ini termasuk keluarga bahasa Melansia dan bahasa Papua Tengah ya secara umum. Kemudian dari 376 bahasa di Papua ini, satu bahasa yang sudah disusun sistem aksaranya itu adalah bahasa Tobati yang digunakan masyarakat di sekitar Jayapura. Kemudian Pusat Pengembangan dan Perlindungan menerbitkan buku sistem aksara bahasa Tobati pada tahun 2016. Dan proses penentuan sistem aksara ini melibatkan penutur yang menyampaikan lambang untuk sesuatu yang diungkapkan dengan bahasa Tobati. Kemudian bahasa lisan itu ditulis dengan huruf Latin. Pelestarian bahasa-bahasa daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan suku Dani ini memiliki sekolah-sekolah impres ya teman-teman, dan juga kenapa sih Papua itu aksaranya masih dikit? Karena mereka tuh aksesnya masih minim untuk mempublish tentang bakat-bakat mereka gitu teman-teman. Nah, masuk ke unsur terakhir yang akan saya bahas adalah sistem teknologi. Nah, sistem teknologi ini yang ada di suku Dani ini sangat unik ya teman-teman. Suku Dani ini kan suku Dani yang dikenal sejak ratusan tahun lalu sebagai petani yang terampil, dan mereka menggunakan alat perkakas yang pada awal mula ditemukan diketahui telah mengenal teknologi penggunaan kapak batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu, dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Dan suku Dani ini juga punya koteka yang seperti tadi saya sudah bilang, dan juga perempuannya memakai pakaian wah. Dan juga orang Dani ini memiliki peralatan yang terbuat dari bata. Peralatan tersebut antara lain faluk, panah sage, kurok, alat sejenis parang, sage, alat sejenis tugal untuk melubangi tanah, muliage, sejenis kapak batu dengan ujung dari besi, dan juga wim, busur panah. Gambarnya bisa dilihat. Nah teman-teman, itu dia 7 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh suku Dani. Sangat unik bukan? Mereka masih mempertahankan tradisinya di tengah modernisasi yang melanda Indonesia loh. Dan mereka juga punya fakta-fakta unik yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama, mereka punya mumi hitam yang merupakan mayat leluhur. Kemudian mereka mempunyai tradisi potong jari yang dianggap sebagai ungkapan berduka cita. Kemudian mereka juga mempunyai kepercayaan roh atau nenek moyang yang bertahan hingga sekarang loh, yang dinamakan kekuatan sakti atau. Kemudian mereka juga mempunyai tradisi pesta bakar batu sebagai wujud kerukunan. Dan menurut saya, suku Dani ini adalah suku yang ramah, arif, yang selalu menjaga budayanya dengan sekuat tenaga. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, suku Dani ini akan semakin kuat dalam menahan gempuran modernisasi yang melanda Indonesia ya teman-teman. Dan sekian aja penjelasan saya mengenai suku Dani. Semoga teman-teman semua suka. See you! Terima kasih!